Oke, kita lanjut pada dokumen transaksi nomor 11. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 11 di sini adalah nota debit. Keterangannya adalah kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan. Nah, di sini artinya kita mengembalikan barang atas barang yang kita beli. Di sini atas faktur nomor F05 tanggal 10. Nah, di sini tanggal 10 kita melakukan pembelian kepada PT Margonda. Artinya, dokumen transaksi nomor 11 ini adalah retur pembelian dari transaksi nomor 10 atau tanggal 10 ini. Nah, karena ini dokumen transaksi retur pembelian, maka di sini kita harus masuk ke dalam jurnal umum untuk mencatat retur pembelian itu sendiri. Nah, sekarang kita masukkan. Yang pertama tanggalnya kita masukkan tanggal 11. Kemudian di sini nomornya adalah NB-01. Nah, jurnal untuk mencatat retur pembelian di sini adalah account payable pada PPN income dan merchandise inventory. Di mana untuk PPN income-nya ini bisa kita ambil dari jumlah PPN yang ada di dokumen, yaitu 4.100.000 ini. Kita masukkan 4.100.000. Kemudian untuk merchandise inventory-nya ini kita ambil dari total harganya, yaitu 41 juta. Sehingga untuk jumlah utang dagang akan berkurang sejumlah 45.100.000. Ini dokumen transaksi nomor 11. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 12. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 12 ini ada bukti penerimaan kas. Karena bukti penerimaan kas berarti kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash payment jurnal di sini. Oke, tanggalnya tanggal 12 kita masukkan di sini tanggal 12. Kemudian nomor fakturnya adalah BKM 12-2. Keterangannya di sini adalah digital elek. Oke, digital elek. Kemudian di sini kita menerima pelunasan piutang. Jumlahnya adalah 180 juta. Maka kita isikan di kolom debit cash in banknya seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah bahwa keterangan pelunasan faktur F12 tanggal 6 Desember. Berarti kita menerima pelunasan piutang dari transaksi pembelian tanggal 6 Desember dikurangi dengan sales retur. Kita lihat di sini untuk tanggal 6-nya transaksinya bahwa di sini untuk tanggal 6 ini transaksinya ya, digital LL ini. Ini tanggal 6 kita beli, jumlah pembeliannya adalah 285 juta yang ini. Ya. Kemudian ada retur tanggal 7 di sini. Nah, returnya jumlahnya adalah 55 juta sehingga harus kita jumlahkan jumlah tanggal 6 ini dikurangi dengan jumlah retur tanggal 7. Nah, kalau kita hitung jumlah returnya dengan jumlah penjualannya, maka di sini tidak ketemu 180 juta. Nilai hutang tanggal 6 atau transaksi tanggal 6 dikurangi dengan retur tanggal 7 itu tidak ketemu 180 juta. Nah, jika tidak ketemu maka kita terima saja atau kita catat saja jumlah yang kita terima sini, yaitu 180.400.000. Sehingga di sini untuk kolom kreditnya kita masuk ke kolom account receivable, yaitu penerimaan piutang atas nama digital elek sebesar 180.400.000. Sehingga di debit di kolom cash in bank, di kolom kredit itu di kolom account receivable. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 13. Di sini ada nota kontan. Nota kontan kopnya perusahaan UD Buana. Nah, karena nota kontan kopnya perusahaan UD Buana ini artinya penjualan tunai. Jika ada transaksi penjualan tunai berarti kita masih masuk di jurnal penerimaan kas, karena pada saat penjualan tunai kita otomatis langsung menerima uang dari penjualan tunai itu. Nah, di sini tanggalnya kita masukkan dulu tanggal 13. Di sini evidence numbernya adalah KN01. Keterangannya di sini bisa kita kasih penjualan tunai karena kita penjualan bukan kepada customer. Nah, lalu yang kita terima di cash in bank ini adalah 266.200.000 ya. Seperti saya jelaskan di awal, berapapun jumlah yang tertera di sini jika ada penerimaan kas, maka bisa kita langsung input ke cash in bank, yaitu di kolom debit. Nah, selanjutnya di kolom kredit, karena ini bukan penerimaan dari piutang dagang, maka kolom account receivable ini tidak kita isi, tetapi kita masuk ke kolom order, di mana untuk transaksi penjualan tunai sendiri itu terdiri dari akun penjualan dan akun PPN outcome. Nah, untuk akun penjualan itu kodenya 4110 dan akun PPN outcome 21500. Nah, untuk jumlahnya sendiri, untuk sales itu kita ambil dari total harga, yaitu 242 juta ini.
Kemudian untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN yaitu 24.200.000 sehingga nilainya sama dengan nilai yang kita terima yaitu 266.200.000 seperti itu. Nah, lalu kemudian yang harus kita lakukan adalah karena di jurnal penerimaan kas ini tidak ada kolom untuk menghitung harga pokok barang yang kita jual, maka untuk menjurnal harga pokok dari barang yang kita jual secara tunai tanggal 13 kita masuk ke jurnal umum. Karena di jurnal umum ini adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus. Oke, sekarang kita masukkan dulu tanggal 13 yang ini. Kemudian nomor invoice-nya adalah KN01. Nah, jurnalnya untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan tunai atau penjualan kredit, maka jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, kenapa merchandise inventory ini kredit? Karena pada saat penjualan otomatis persediaan barang dagangan kita akan berkurang. Nah, sekarang kita input di sini kode akunnya, jangan lupa diisi ya. Untuk penjualan sendiri itu adalah cost of goods sold 5110, untuk merchandise adalah 1/500. Nah, untuk menghitung berapa harga pokok barang yang kita jual, maka di sini sudah saya berikan perhitungannya. Perhatikan bahwa untuk harga pokok barang yang HP Pavilion ini adalah 16 juta, sedangkan Dell Inspiron adalah 12.500.000. Nah, pada tanggal 13 kita menjual HP Pavilion ini adalah 5 unit dan Dell Inspiron 8 unit, di mana masing-masing perhitungannya adalah untuk HP Pavilion 80 juta harga pokoknya, sedangkan untuk Dell Inspiron adalah harga pokoknya 100 juta, sehingga nilainya itu untuk harga pokok barang yang terjual tanggal 13 itu adalah 180 juta. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Kolom debit cost of goods sold-nya adalah 180 juta, sedangkan kolom kreditnya adalah 180 juta. Itu cara menghitung harga pokok dari barang yang kita jual. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 14. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Jelas kalau bukti penerimaan kas itu berarti kita masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya, di sini tanggal 14. Kemudian nomor invoice-nya adalah BKM 12-2. Keterangannya ini kita lihat di sini kita menerima dari Digital Ele. Nanti keterangannya adalah Digital Ele. Lalu kemudian di kolom debit, karena di sini yang kita terima adalah jumlahnya 28.600.000, maka otomatis cash in bank harus kita tulis atau kita input sebesar 28.600.000. Nah, di sini keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 29 November. Nah, karena di bulan November berarti kita menerima pelunasan piutang dari bulan sebelumnya. Nah, untuk menghitung atau untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, kita bisa lihat di dalam daftar saldo piutang atas nama Digital Ele. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada daftar piutang dagang. Oke, di sini lihat untuk atas nama Digital Ele ini nilai nominalnya adalah 28.600.000. Ini sesuai persis dengan yang kita terima. Artinya kita tinggal masukkan di kolom account receivable itu sejumlah 28.600.000 seperti halnya kita terima jumlah piutangnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke transaksi nomor berapa ya? Nomor 15. Oke. Tadi nomor 14 ya. Sekarang nomor 15. Oke, di sini adalah jurnal atau dokumen transaksi bukti pengeluaran kas. Nah, untuk pengeluaran kas sendiri kita masuk ke dalam jurnal cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas di sini. Oke, tanggalnya adalah tanggal 15. Kita masukkan di sini tanggal 15. Kemudian evidence-nya atau nomor invoice-nya adalah BKM 12-4. Keterangannya di sini adalah kita membayar ke kas negara ya untuk PPN bulan November. Jadi keterangannya kita kasih aja untuk PPN bulan November, dimana untuk pengeluarannya atau kita mengeluarkan uang cash in bank itu sebesar 1.500.000 ya. Artinya jika ada jurnal pengeluaran atau penerimaan berapapun yang dikeluarkan di kolom jumlah itu langsung kita keluarkan di kolom cash in bank. Nah, sekarang cash in bank sejumlah 1.500.000 ini karena kita mengeluarkan bukan untuk membayar utang dagang, maka kolom account payable ini kita kosongkan. Kita masuk ke kolom order atau lain-lain di sini. Nah, ini untuk kolom order, nama akunnya adalah PPN Payable,
kode akunnya di sini adalah 21400, jumlahnya adalah 1.500.000 sama seperti yang kita keluarkan dari cash in bank. Oke, itu untuk transaksi nomor 15. Sekarang kita masuk ke nomor 16. Di sini ada faktur kopnya perusahaan kita sendiri, artinya ini adalah penjualan secara kredit. Oke, karena penjualan kita masuk ke dalam jurnal penjualan atau sales jurnal di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Di sini tanggal 18, kemudian invoice-nya, nomor fakturnya F12-2. Kemudian keterangannya kita isi dengan nama customer-nya JDL, ini kita jual kepada JDL. Kemudian karena ini penjualan kredit, maka otomatis kita harus menghitung dari kolom kredit. Nah, untuk total harga ini kita masukkan ke kolom sales of merchandise, yaitu sebesar 171 juta. Fat out-nya ini kita ambil dari jumlah PPE-nya 17.100.000, sehingga di sini untuk piutang dagang itu akan menjadi sejumlah 188.100.000. Itu dihitung dari atau diperoleh dari jumlah penjualan ditambah jumlah PPN ditambah beban angkut penjualan. Oke, itu transaksi nomor 16. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah seperti tadi saya bilang, bahwa setiap ada transaksi penjualan baik tunai maupun kredit, maka kita harus buatkan jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual itu. Nah, untuk mencatat harga pokok barang itu, maka kita masuk ke dalam jurnal umum. Nah, seperti halnya tanggal 13 ini, bahwa setiap ada transaksi itu penjualan itu jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Oke, sekarang kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian invoice-nya, nomornya, kemudian jurnalnya kita masukkan sama seperti jurnal tanggal 13, yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Ini untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual. Oke, sedangkan jumlahnya sendiri di sini saya sertakan di samping perhitungannya, ya, seperti tadi bahwa harga pokok untuk HP Pavilion adalah 16 juta, sedangkan Dell itu adalah 12.500.000. Nah, tanggal 16 ini kita jual 6 unit untuk HP dan 4 unit untuk Dell. Di sini jumlahnya masing-masing adalah dari harga pokoknya 96 juta dan 50 juta, sehingga nilai harga pokok yang terjual pada tanggal 16 itu adalah 146 juta. Nah, ini yang kita input di kolom cost of goods sold maupun kolom merchandise inventory, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 17, yaitu bukti pengeluaran kas. Ya, sekali lagi karena bukti pengeluaran kas berarti kita masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, sekarang kita masukkan saja langsung tanggalnya. Di sini adalah tanggal 18, ya, masih tanggal 18. Evidence numbernya adalah BKK 12-5. Keterangannya di sini adalah kita mengeluarkan atau membayar hutang dagang kepada PT Margonda. Oke. Nah, karena kita membayar atau mengeluarkan uang di sini sejumlah 286 juta, maka otomatis di kolom cash in bank ini langsung kita masukkan saja 286 juta. Nah, di sini untuk pelunasan faktur tanggal 10 Desember. Ya, berarti tanggal 10 Desember. Kemudian dikurangi dengan retur pembelian. Kita lihat apakah benar tanggal 10 Desember kita melakukan pembelian terhadap PT Margonda. Ya, ini fakturnya. Kita beli, nilai pembelian kita jumlahnya adalah 331.100.000, kemudian dikurangi dengan returnya yaitu tanggal 11 sebesar 45.100.000. Jika ini kita hitung transaksi jumlah nomor tanggal 10 ini dikurangi dengan retur tanggal 11, maka hasilnya itu adalah 28.600.000 ini. Ini untuk transaksi tanggal atau transaksi nomor berapa tadi? Oke, nomor 17 atau tanggal 18 ini. Ya, seperti itu. Nah, karena kita pelunasan faktur, berarti di sini yang kita isi untuk di kolom debit itu adalah kolom account receivable, yaitu sebesar 286 juta. Seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 18. Oke, dokumen transaksi nomor 18 ini adalah bukti penerimaan kas. Ya, karena bukti penerimaan kas berarti kita masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Oke, di sini kita menerima pelunasan piutang dari Panen Elek, ya. Oh, sorry. Kita menerima piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan Panen. Ternyata
dia mampu membayar di bulan ini, yaitu sebesar 60%-nya. Nah, 60% dari 12 juta itu adalah 7.200.000. Berarti kita langsung saja di sini masukkan tanggal 20, kemudian eviden number-nya adalah BKM 12. Ini kita terima dari panen elek. Nilai yang kita terima itu adalah 7.200.000. Kita masukkan ke kolom cash in bank. Oke, karena ini sudah dihapuskan piutangnya, maka otomatis kita menerimanya bukan dari piutang lagi. Maka kita bisa tulis di sini akun yang kita gunakan adalah allowance for full debt, untuk pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Oke, kode akunnya adalah 1/1400, nilainya sama yaitu 7.200.000. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 18. Oke, lanjut ke transaksi nomor 19. Oke, di sini ada faktur atas nama PT Sahabat Jaya. Oke, karena faktur kopnya orang lain berarti ini adalah jurnal pembelian. Berarti kita masuk ke dalam purchase journal. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 22. Nomor fakturnya adalah A17. Ini deskripsinya adalah PT Sahabat Jaya. Oke. Langsung saja di sini adalah nilai pembeliannya. Di sini kita bisa ambil dari total harga. Ini kita masukkan di merchandise inventory, kemudian VAT in-nya kita ambil dari PPN-nya, ya. Kemudian dari nilai pembelian ini dan PPN, maka otomatis kita akan mempunyai utang dagang sebesar 421.740.000. Itu untuk transaksi nomor 9. Ya, lanjut ke dokumen transaksi nomor 20. Di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti kita masuk ke cash payment journal di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 23. Di sini nomor invoice-nya adalah BKK 12-6. Di sini kita bayar kepada PT atau FA Makmur dengan jumlah yang kita keluarkan adalah 17.600.000. Kita masukkan saja 17.600 ini ke kolom ke kolom cash in bank, ya. Ke kolom cash in bank sini 17.600. Untuk pelunasan faktur tanggal 20 November sejumlah 17.600, ya. Seperti itu. Ini jurnal untuk nomor 20. Lalu transaksi nomor 21. Ini bukti penerimaan kas. Kita langsung masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, di jurnal penerimaan kas tanggal 25, ya, masukkan tanggal 25. Evidensinya adalah BKM 12-6. Keterangannya di sini adalah PT Maju Elek atau Maju Elek nih. Nah, di sini kita menerima pelunasan Vitar sejumlah 19.800.000. Berarti kita masukkan saja langsung ke cash in bank-nya 19.800.000. Ini dari pembayaran atau pelunasan piutang dagang tanggal 23 November. Kalau kita lihat bahwa daftar piutang dagang atas nama PT Maju Elek ini kita lihat berapa nilainya untuk lebih jelasnya. Ini untuk piutang dagang atas nama PT Maju Elek ini sebesar 19.500.000 yang ini. Ini sama dengan jumlah yang kita terima. Artinya di sini berarti jumlah account receivable itu sama, yaitu 19.500.000. 19.800.000. Oke, itu untuk transaksi tanggal 23, yaitu nomor 20, ya. Nomor 21. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi nomor 22. Oke, di sini ada voucher kas kecil, ya. Karena voucher kas kecil berarti kita masuk ke petty cash di sini. Oke, petty cash di sini adalah tanggalnya tanggal 26, kemudian nomornya adalah V12-4. Deskripsinya ini untuk perbaikan toko, ya. Di sini kita isi dengan perbaikan toko. Kemudian di sini yang dikeluarkan petty cash sebesar 500. Berarti kolom cash petty cash ini kita isi 500.000. Di sini adalah untuk perbaikan toko agar digunakan order operating expense akunnya. Berarti kita isi langsung untuk nama akunnya adalah order operating expense. Kode akunnya adalah 61800, nilainya 500.000. Ini untuk transaksi nomor 22. Oke, sekarang untuk nomor 23. Ini ada faktur kopnya perusahaan Buana atau UD Buana. Ini ada faktur penjualan kredit atau transaksi penjualan kredit. Kita masuk ke jurnal sales atau sales journal. Kita langsung masukkan tanggalnya 27.
kemudian invoice-nya adalah F12-3. Keterangannya di sini kita jual kepada Majuele. Ya, langsung di sini yang harus kita lakukan adalah karena ini penjualan kredit, maka kita isi dari kolom kredit. Kita isi nilai penjualannya di sini adalah 425, kita ambil dari total harga. Kemudian PPE-nya di sini adalah 42.500.000, sehingga di sini total piutang dagang muncul itu sebesar 467.500.000. Nah, itu untuk transaksi nomor 23. Ya, untuk transaksi penjualan seperti tadi, seperti biasa, jika ada transaksi penjualan kita harus buatkan jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 27 ini. Ya, kita masuk ke jurnal umum berarti. Ya, di jurnal umum ini kita masukkan dulu tanggalnya, jangan lupa tanggal 27. Kemudian nomor fakturnya adalah F12-3. Jurnalnya sama dengan yang di atasnya. Setiap ada transaksi penjualan maka untuk mencatat harga pokok barang yang dijual ini seperti ini jurnalnya. Cost of goods sold, Parda, merchandise, inventory. Ya, masing-masing di sini kode akunnya adalah untuk cost of goods sold itu 5 strip 100 dan untuk merchandise adalah 1 strip 1.500. Nah, di sini saya sajikan perhitungannya. Ya, seperti tadi 16 juta untuk HP Pavilion, 12.500.000 untuk harga pokok dari Dell Inspiron. Di mana tanggal 27 ini kita jual 15 unit untuk HP dan 10 unit untuk Dell. Sehingga masing-masing nilainya di sini adalah 240 juta untuk yang HP Pavilion, 125 juta untuk Dell Inspiron. Sehingga nilai harga pokok yang terjual pada tanggal 27 itu adalah 365 juta. Nah, ini kita masukkan ke dalam jurnal sini, yaitu kolom cost of goods sold sebesar 365 juta dan merchandise inventory juga 365 juta. Yuk, lanjut ke transaksi nomor 24. Oke, masih di sini faktur lagi, tetapi di sini faktur adalah kopinya perusahaan orang lain. Berarti di sini adalah pembelian kredit. Oke, kita masuk ke purchase journal. Tanggalnya kita masukkan tanggal 29, nomor fakturnya adalah G11, namanya di sini adalah FA Makmur karena kita beli barang kepada FA Makmur. Kemudian di sini untuk kolom debit ya, nilai pembeliannya kita masukkan dari total harga yaitu 333.200.000. Kemudian PPN-nya adalah 33.320.000, sehingga nilai utang dagang di sini adalah nilai pembelian ditambah nilai PPN ditambah beban angkut pembelian, kita dapat di situ adalah 366.520. Oke, ini untuk transaksi nomor 24. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Oke, kita masuk ke cash payment journal. Oke, di sini tanggalnya langsung saja kita masukkan. Tanggalnya adalah tanggal 30, kemudian nomor invoice-nya atau fakturnya adalah BKK 12-7. Di sini adalah untuk angsuran Bank Mandiri. Ya, di sini keterangannya adalah untuk angsuran Bank Mandiri. Kita mengeluarkan kas sebesar, di sini langsung masukkan saja 19 juta. Ya, 19 juta di sini. Oke, cash in bank sebesar 19 juta. Nah, karena kita mengeluarkan uang sebesar 19 juta ini bukan untuk membayar utang dagang, berarti kita masuk ke kolom order, artinya kita membayar biaya lain-lain di sini. Yang pertama adalah yang 16 juta ini kita menggunakan akun Bank Mandiri Loan atau utang jangka panjang. Sedangkan untuk yang 3 juta ini kita ambil akun interest expense atau beban bunganya gitu. Dimana masing-masing kode akunnya adalah 2 strip 200 untuk Bank Mandiri Loan dan 9 strip 100 untuk interest expense, di mana masing-masing di sini 16 juta untuk Bank Mandiri Loan, 3 juta untuk interest expense-nya. Oke. Ini saya rasa untuk dokumen transaksi yang terakhir. Nah, lalu setelah kita selesai dalam menjurnal, langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuatkan rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus ini. Ya, jadi fungsinya rekapitulasi ini adalah untuk merekap kode-kode akun dan jumlah masing-masing akun yang ada pada jurnal khusus ini. Oke, sekarang kita mulai dari purchase journal dulu. Di kolom debit,
purchase journal ini ada akun kodenya adalah 11500 ini atau akun merchandise inventory, sedangkan 21600 ini adalah untuk akun PPN income. Kita jumlahkan di sini untuk 1500 berarti ya jumlahnya adalah, jika kita rekapitulasi, 1.017.600.000. Ini didapat dari nilai jumlah inventory ini ya. Berarti ini kita langsung jumlahkan saja, kita nampakkan jumlahnya. Untuk 1.500 ini kita ambil dari kode ini, kolom merchandise inventory. Untuk 2/600 ini bisa kita ambil dari kolom PPN ini ya, 101.760.000. Nah, untuk kolom kredit ini hanya satu akun, yaitu 2/100, yaitu kode untuk utang dagang, dimana jumlahnya adalah 1.119.360.000. sehingga jika kita jumlah di sini adalah masing-masing total untuk debit 1.119.360.000, kolom kredit 1.119.360.000. artinya kalau sudah seperti ini berarti sudah balance. Oke, yang selanjutnya untuk sales journal di sini. Oke, kita jumlahkan dulu ini masing-masing kolomnya di sini. Nah, untuk account receivable itu 941.600.000, untuk sales of merchandise adalah 856 juta, dan untuk fade out atau PPN outcome-nya adalah 85.600.000. Nah, ini kita buatkan rekapitulasinya seperti ini. Ya. Untuk akun debit hanya ada satu akun, yaitu akun account receivable. Sedangkan untuk akun kredit itu ada dua akun, yaitu akun untuk 2/1/1500 ini untuk akun PPN outcome-nya, sedangkan untuk akun 4/100 ini adalah untuk akun penjualannya. Sehingga jika kita jumlah antara debit dan kredit itu jumlahnya adalah 941.600.000 untuk masing-masing kolom debit dan kredit seperti ini. Oke, lanjut ke jurnal umum atau general jurnal. Oke, kita jumlahkan dulu di sini. Kita harus tahu berapa nilai jumlah jurnal umumnya. Ini 1.067.100.000. Ini kita buatkan di sini rekapitulasinya. Ya, seperti ini. Bahwa di dalam jurnal umum untuk kolom debit itu ada akun 1/1500, 2/1/100, 2/1/500 dan seterusnya ini, serta masing-masing jumlahnya. Begitupun dengan kolom kredit. Di kolom kredit itu ada akun 1/300. Ini kita pilih saja dari sini akun-akun yang masuk di kolom kredit. Ini sudah saya rekap, ada 4 akun di kolom kredit dengan masing-masing jumlahnya. Sehingga kita jumlahkan di sini untuk akun debit dan kredit itu sama jumlahnya, yaitu 1.067.100.000. Itu untuk cash receipt jurnal umum atau general jurnalnya. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, di mana untuk cash receipt journal ini jumlah masing-masing kolomnya adalah untuk debit ada cash in bank jumlahnya ini 536.300.000, ada account receivable jumlahnya 262.900.000, dan di sini untuk kolom order masing-masing jumlahnya adalah ini. Sehingga setelah direkapitulasi akun debit dan akun kredit, maka masing-masing di kolom debit itu hanya ada satu akun, kolom kredit itu ada 4 akun, sehingga jumlah masing-masing antara debit dan kredit adalah sama, yaitu 536.300.000. Ya, kemudian lanjut ke cash payment journal. Ini sama, kita jumlahkan dulu semua di bawah, kita jumlahkan. Setelah ketemu jumlahnya baru kita rekapitulasi di sini. Nah, untuk jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, setelah saya rekapitulasi, maka akun debit dan akun kredit di sini untuk rekapitulasi jurnal pengeluaran kas di sini untuk kolom debit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 akun. Kolom kredit hanya ada satu akun, ya, yaitu 1/100, yaitu cash in bank. Ya, sehingga masing-masing kita total di sini ketemulah kolom debit dan kredit itu jumlahnya 378.300.000. Oke, lanjut, dan yang terakhir adalah petty cash. Ya, petty cash. Ini kita jumlahnya sudah tahu, petty cash adalah seperti ini. Kemudian kita rekapitulasi.
Di kolom debit itu ada 4 akun, di kolom kredit hanya ada 1 akun. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita jumlahkan di bawah di sini. Hasilnya masing-masing kolom kredit dan debit itu adalah 3.050.000. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa seperti ini cara mengerjakan jurnal khusus, kemudian ditambah dengan cara merekapitulasi.